kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang manajemen dana. Untuk itu, perkenalkan nama saya Gradiana Moru dengan NIM 321220014. Saya Cornelia Francisca Slava Pratilina dengan NIM 321222147. Saya Maria Aprilia Due dengan NIM 321222035. Perkenalkan, nama saya Mariana Alfiani Dekasiakitu dengan NIM 32122039. Sekian perkenalan singkat kami, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai sumber dana bank. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen dana. Jadi, teman-teman, manajemen dana itu sendiri merupakan suatu pengelolaan kegiatan yang di dalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana dari masyarakat. Selanjutnya, sumber dana bank. Jadi sumber dana bank merupakan kegiatan yang dilakukan bank untuk menghimpun sumber-sumber dana atau menghimpun dana dari masyarakat. Dalam sumber dana bank dibagi menjadi 3, yaitu sumber dana bank yang berasal dari bank itu sendiri, sumber dana bank yang berasal dari masyarakat luas, dan juga sumber dana bank yang berasal dari lembaga-lembaga lainnya. Baik, yang pertama adalah sumber dana bank yang berasal dari bank itu sendiri, di mana sumber dana bank yang berasal dari bank itu sendiri merupakan sumber dana yang berada dalam bank itu sendiri. Ada beberapa pencarian dana dalam bank itu sendiri. Yang pertama adalah dari saham-saham para pemilik atau pemegang saham, baik yang lama atau yang baru. Kemudian adalah cadangan laba, di mana cadangan laba merupakan laba tiap tahun yang dicadangkan dan untuk sementara waktu belum pernah digunakan. Kedua adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas ini merupakan sumber dana yang relatif lebih mudah. Hal ini dikarenakan bunganya yang relatif tinggi dan juga dapat memberikan fasilitas berupa kepuasan dalam pelayanan. Dalam sumber dana bank, dana masyarakat ini dia lebih mudah karena sumber dana yang diberikan masyarakat itu tidak terbatas. Baik, yang ketiga adalah sumber dana yang berasal dari lembaga lainnya. Jadi sumber dana yang berasal dari lembaga-lembaga lainnya merupakan tambahan jika bank-bank ini mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana. Dalam pencarian sumber dana itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas atau bantuan kredit kepada bank-bank yang mengalami permasalahan likuiditas. Kemudian yang kedua adalah peminjaman antar bank. Jadi peminjaman antar bank ini merupakan suatu peminjaman dana di mana adanya kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing dan tidak dapat membayar kekalahannya. Kemudian yang ketiga adalah pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman berupa dana dari bank-bank yang berada di luar negeri. Yang berikut adalah simpanan giro. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan juga dengan menggunakan bilet giro. Penarikan sendiri memiliki arti, yaitu mengambil sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro berkurang jumlahnya. Penarikan itu dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Penarikan yang dilakukan secara tunai yaitu penarikan yang dilakukan dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan non-tunai adalah penarikan yang dilakukan dengan menggunakan bilet giro. Yang berikut adalah penarikan secara tunai dengan menggunakan cek. Cek sendiri memiliki arti, yaitu surat berharga yang berisi perintah tertulis dari nasabah kepada bank, sehingga bank harus mengeluarkan biaya untuk membayar kepada si pembawa cek. Dalam penarikan cek tentunya ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, tersedianya dana dan meterai yang cukup. Yang kedua, jika ada coretan atau perubahan pada cek harus ditandatangani langsung oleh si pemberi cek. Terus yang ketiga, jumlah angka dan huruf yang diberikan haruslah sama. Yang keempat, harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya, di mana 70 hari setelah cek dikeluarkan. Terus yang berikut,
Cek harus dalam keadaan sempurna, tidak boleh cacat, tidak boleh rusak. Yang berikut, cek juga harus dalam keadaan tidak terblokir. Nama dan perusahaan juga haruslah sama. Cek sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, cek atas unjuk. Cek atas unjuk adalah cek yang di dalamnya tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu. Yang kedua adalah cek atas nama. Cek atas nama adalah kebalikan dari cek unjuk, di mana cek atas nama itu tertulis nama atau nama seseorang atau badan tertentu. Yang berikut ada cek silang. Cek silang sendiri adalah cek yang di bagian kirinya terdapat 2 garis. Yang berikut cek mundur. Cek mundur adalah cek yang dihitung dari tanggal mundur dikeluarkan cek tersebut. Yang berikut adalah cek kosong. Cek kosong itu adalah cek yang dananya tidak tersedia di bank. Baik, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan penarikan secara non tunai, yaitu dengan menggunakan bilet giro. Jadi, bilet giro sendiri adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank untuk memindahkan dana dari rekening nasabah ke rekening penerima. Adapun syarat-syarat yang berlaku BG agar pemindahan buku itu dapat dilakukan. Yang pertama itu ada nama bilet giro dan nomor serinya. Terus yang kedua itu perintah tanpa syarat untuk memindahkan buku sejumlah uang atas beban yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik serta nama atau nomor rekening pihak penerima. Baik, yang keempat, jumlah dana dan penerima bank. Yang kelima itu nama perusahaan atau stempel dari perusahaan. Selanjutnya, simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan merupakan jenis simpanan yang memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, penarikannya terbatas. Artinya, uang yang disimpan dalam tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan ketentuan dan peraturan tertentu yang dimana telah disepakati oleh nasabah dan bank. Hal ini artinya ada aturan yang mengatur kira-kira kapan dan bagaimana uang tersebut dapat ditarik. Yang kedua, tidak dapat menggunakan alat pembayaran. Artinya, tabungan tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilet giro, ataupun alat pembayaran lainnya. Selanjutnya, tujuan menabung di bank. Menabung di bank memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menyisihkan uang untuk masa depan. Menabung artinya kita menyisihkan sebagian uang yang kita miliki, misalnya dari pemberian orang tua, gaji, ataupun pendapatan lainnya. Uang yang disimpan ini dapat digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya, terdapat 3 metode bunga tabungan. Yang pertama, metode saldo terendah. Besarnya bunga tabungan dihitung berdasarkan jumlah saldo terendah setiap hari dalam bulan berjalan, dikalikan dengan suku bunga per tahun, kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan berjalan, dan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Yang kedua, metode perhitungan bunga saldo rata-rata. Bunga saldo rata-rata dihitung dari jumlah saldo terendah setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Yang ketiga, metode perhitungan bunga saldo harian. Besarnya tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simpanan deposito. Apa itu deposito? Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito juga digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank. Ciri khas deposito. Yang pertama, jangka waktu simpanan. Deposito umumnya memiliki jangka waktu simpanan yang berkisar dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Simpanan yang ada tidak bisa diambil sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan.
Yang kedua, pencairan dana. Pencairan dana deposito tidak bisa dilakukan sembarangan seperti tabungan. Pencairan deposito juga bisa dilakukan jika dana sudah jatuh tempo. Pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo juga bisa dilakukan, namun harus memenuhi sejumlah syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, deposito sebagai jaminan. Deposito tergolong dalam salah satu aset yang bisa jadi jaminan untuk pinjaman ke bank. Namun, tidak semua bank mau menerima jaminan dalam bentuk seperti ini. Meskipun demikian, deposito ini bisa menjadi sebuah alternatif selain aset yang bisa kita ketahui seperti tanah atau rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS merupakan badan independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah di bank-bank di Indonesia. Sebagai lembaga penjamin simpanan, LPS memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah di bank di mana nasabah telah terdaftar sebagai peserta penjaminan LPS. Kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS menjamin simpanan nasabah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan dengan nilai jaminan yang dijamin per nasabah per bank maksimal 2 miliar. Jika nasabah memiliki simpanan lebih dari itu, maka kelebihan simpanan akan dibayar dari hasil likuiditas bank. Selanjutnya, syarat-syarat 3T. Yang pertama, tercatat dalam pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunganya tidak melebihi tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh lembaga penjaminan simpanan. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bank, misalnya melakukan pemalsuan kartu kredit perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.